Halo semuanya, perkenalkan, nama saya adalah Brian Marco Wijaya dari jurusan Arsitektur Universitas Tarumanegara. Di sini, saya akan mempresentasikan proyek tugas akhir 8.29 saya dengan tema Third Place yang berjudul Wadah Komunitas Gotong Royong CBS. Proyek yang berlokasi di Kelurahan Cipinang Besar Selatan ini berangkat dari isu dan masalah yang terjadi pada kawasan CBS itu sendiri, di mana kata-kata komunitas dan gotong royong adalah kata kunci pada proyek ini. Kedua kata tersebut merupakan benang merah yang dapat diambil setelah melihat dan menganalisa kondisi existing yang terjadi pada kawasan CBS. Penyajian secara diagramatik ditampilkan untuk mendukung argumen-argumen dari hasil analisa. Pada tabel program ruang existing, dapat dilihat kondisi sehari-hari pada kawasan perkampungan CBS, beserta jenis, waktu, pelaku, pola, dan ilustrasi dari kegiatan. Tabel ini menjadi sebuah pertanyaan. Apa yang bisa dilakukan dan diimplementasikan ke dalam desain? Tidak lupa pula dengan esensi dasar dari tema proyek, yaitu Third Place itu sendiri. Apa yang bisa dilakukan? Serta, apa sumbangsi proyek ini jika mengacu dari 5 poin dari SDG? Proses desain dimulai dengan transformasi desain, di mana pertama-tama desain merespon konteks site pada ground floor, yakni merespon TPU Cipinang, SDN Cipinang, musola, dan juga kantor kelurahan CBS. Komposisi dasar gubahan massa yang sesuai dengan konteks lingkungan, sirkulasi, dan fungsi program, di mana massa pada bagian barat didominasi oleh program komersial, area terbuka didominasi oleh entertainment, dan massa bagian timur didominasi oleh program hospitality. Kolom gululan timber dan balok gululan timber sebagai struktur yang dapat dirakit oleh masyarakat dengan bergotong royong. Pembentukan sirkulasi vertikal, railing, dan juga rangka dinding. Dinding polikarbonat pada area utara selatan, sementara dinding kerepyak kayu pada area timur barat, guna merespon penggunaan material sesuai konteks perkampungan CBS. Rangka atap, dan juga atap itu sendiri, ditambah dengan solar panel. Kesimpulan transformasi desain pun dapat dilihat secara vertikal dan horizontal pada diagram aksonometri exploit berikut ini. Selain respon konteks berbentuk fisik, konteks program kegiatan existing pun ditransformasikan dan disusun sesuai dengan 3 kategori dasar, yakni hospitality, entertainment, dan juga komersial, baik secara horizontal maupun vertikal. Sehingga, setelah diekstraksi dan diimplementasikan ke dalam desain, kita dapat menjawab dan membuktikan pada tabel bahwa masalah pada desain telah terjawab. Begitupun dengan pertanyaan, apakah proyek ini Third Place atau bukan? Tentunya dengan tetap memegang esensi komunitas dan juga gotong royong. Lalu, apakah proyek ini memiliki sumbangsi terhadap lingkungan? Diagram-diagram tersebut mungkin dapat menjawab pertanyaan tersebut. Terlebih, pada diagram berikut dapat dilihat skema dan ilustrasi secara keseluruhan dari desain, baik dari sisi barat maupun sisi timur. Lalu, bagaimana dengan sistem serta teknis dari realisasi proyek ini? Diagram ini merupakan salah satu contoh kecil juga bagaimana komunitas dan juga gotong royong dalam sistem MEP proyek, di mana semua detail konsep dan teknis pelaksanaan dilakukan bersama-sama oleh masyarakat CBS. Begitu pula dengan proses perakitan struktur dan material glulam timber. Demi memperkuat argumen serta diagram, mari saksikan animasi dari wadah komunitas gotong royong CBS secara 3 dimensi. Wadah komunitas gotong royong CBS di sore hari. Pada bagian barat terdapat TPU Cipinang dan bagian timur terdapat kantor kelurahan dan juga musola. TPU atau kuburan bukanlah sebuah hal yang menyeramkan bagi masyarakat CBS. Mereka terbiasa tinggal berdampingan dengan kuburan. Desain bagian barat terdapat area interaksi terbuka serta taman mangga yang menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat di semua kalangan.
Material bangunan ini didominasi oleh glulam timber yang dapat dirakit oleh masyarakat CBS demi menjunjung esensi gotong royong. Dinding bagian barat dan timur menggunakan kepyak kayu untuk merespon matahari dan konteks kampung. Sementara utara selatan menggunakan dinding polikarbonat. Pada bagian tengah terdapat lapangan olahraga serbaguna. Pada bagian timur, yang berbatasan dengan musola dan juga kantor kelurahan, terdapat ruang terbuka serbaguna yang dapat berubah fungsi sesuai dengan kebutuhan. Terdapat pula area main anak yang berhubungan dekat dengan posyandu, ruang laktasi, serta dapur bersama yang didominasi oleh ibu dan juga anak. Terdapat pula kursus masak bersama. Berikut pula area kuliner UMKM untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat yang sehari-hari menjadi PKL. Terdapat pula ruang rapat Karang Taruna, area terapi nikotin, dan juga ruang khusus rokok berbayar. Kontradiksi memang, namun untuk merubah kita selalu butuh proses. Area fotokopi dan printing hadir guna merespon banyaknya jumlah mahasiswa dan siswa pada sekitar site, di mana listrik yang dihasilkan berasal dari solar panel. Area souvenir kesenian dijual yang merupakan hasil dari area workshop kesenian yang berfungsi pula sekaligus konektor. Ruang serbaguna agar masyarakat dapat berkumpul pada acara formal maupun informal. Terdapat perpustakaan anak agar anak-anak tidak hanya bermain, namun juga belajar. Terdapat pula kelas jahit untuk wanita. Dan terakhir, area laundry mandiri agar masyarakat tidak mencuci baju di sungai yang sumber tampungan dari air hujan. Wadah komunitas gotong royong CBS di Cipinang Besar Selatan. Terima kasih.